Betapa kami bangga disebut sebagai umat kepenyaan-Mu. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Karena Allah kami hidup, Allah kami setia. Kau bukan hanya mati bagi kami di kayu salib, tapi Kau menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya bahwa di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Segala yang jahat tidak berkuasa dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh memberkati sidang jemaat-Mu yang hadir dimanapun mereka berada, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Agar setiap pribadi yang hadir, bahkan ibadah online mereka dimanapun berada, mereka pulang bawa berkat, mereka pulang bawa mukjizat, kepahitan, kebencian, rasa bersalah apapun yang bukan dari Tuhan, kami cabut patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicaralah atas setiap kami, jaringan yang kami pakai, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, jemaat-Mu di gereja, jemaat-Mu dimanapun di rumah mereka berada, setiap kami yang hadir, kami pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan, gereja Tiberias Indonesia, sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, atas kepercayaannya. Saya boleh melayani saudara pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaannya saya bisa melayani di Gereja Tiberias. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saudara boleh mengeluarkan pulpen saudara, mengeluarkan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah tema yang menarik saudara. Saya sadar bahwa selama ini mungkin saya menyampaikan khotbah dan mungkin banyak juga rekan-rekan hamba Tuhan menyampaikan khotbah mengenai bagaimana supaya doa kita dijawab. 5 langkah agar doa kita dijawab, 3 langkah agar Tuhan berkenan sama doa kita. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik, yang opposite dari itu semua. Tema khotbah pada siang hari ini bisa tolong ditampilkan adalah When God Says No. Ketika Tuhan berkata tidak, ketika Tuhan berkata tidak. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, firman Allah mengatakan, Call to me and I will answer you. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu. Tetapi saudara, saya percaya bahwa setiap kali saudara berdoa, Tuhan pasti menjawab doa saudara. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya berdoa, Tuhan pasti jawab. Tapi pertanyaannya seringkali jawaban doa dari Tuhan belum tentu kita suka. Ya kan saudara? Jawaban doa dari Tuhan tidak selalu kita suka. Karena kalau dia berkenan sama doa kita, maka dia akan berkata yes sama doa saudara. Tetapi kalau dia berkenan dan belum waktunya, dia akan bilang tunggu atau nanti untuk doa saudara. Tetapi ada salah satu doa yang Tuhan jawab, dan ini juga jawaban, adalah dia berkata no. Dia berkata tidak. Yang saya maksud ketika Tuhan berkata tidak sama doa saudara, bukan permintaan yang salah. Kalau saudara meminta suami orang, pantas Tuhan bilang tidak. Kalau saudara meminta untuk orang sakit, untuk orang jatuh, pantas Tuhan tidak. Tetapi yang ingin saya bahas pada siang hari ini adalah ketika permintaanmu tidak melanggar firman. Ketika permintaanmu adalah untuk kebaikanmu. Ketika permintaanmu adalah untuk kemuliaan bagi namanya. Tetapi Tuhan berkata tidak. Sebagai contoh apa? Ada seseorang yang datang ke gereja. Mereka minta supaya papanya sembuh. Karena kalau papanya sembuh, papanya bisa percaya sama Yesus. Dan papanya bisa dibaptis. Dan papanya bisa bertobat. Saya mau tanya, itu permintaan baik apa buruk? Baik, tapi seringkali Tuhan berkata
Tidak, ada pasangan suami istri sudah menikah bertahun-tahun. Udah ada rumah, sudah cukup dewasa, uang sudah cukup. Mereka siap punya anak, tetapi mereka meminta punya keturunan. Dan Tuhan berkata, tidak, ini yang saya maksud. Bukan permintaan yang tidak berkenan, bukan permintaan yang salah. Kita akan belajar, ada beberapa tokoh di Alkitab yang kepadanya Tuhan berkata tidak. Dan kalau saudara baca kisahnya, saudara akan kaget. Karena tokoh ini secara kapabilitas, secara iman, secara kebaikan hati, secara jasa, mereka orang-orang yang hebat dan orang-orang yang luar biasa. Tokoh yang pertama, yang kepadanya Tuhan berkata tidak. Tokoh tersebut disebut dengan julukan Bapa orang beriman, Bapa orang percaya, namanya Abraham. Tuhan berkata tidak kepada Abraham. Ketika Abraham berkata Ismail akan menjadi penerusku. Tetapi Alkitab katakan penerusnya bukan Ismail. Siapa saudara? Ishak. Yang pertama. Tuhan berkata yang kedua tidak kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Tuhan meminta Musa, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kamu jangan masuk ke dalam tanah Abang. Ini kayaknya bukan jemaat Tiberias kayaknya nih. Kepada tanah perjanjian. Saya mau tanya, siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Siapa yang paling berjasa di luar Tuhan yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Siapa yang mengorbankan jadi anak bangsawan, dia tinggalin jabatan untuk memimpin bangsa budak? Namanya siapa? Musa. Tapi siapa yang gak boleh masuk ke tanah perjanjian? Musa. Saudara bisa bayangin perasaan Musa. Dia yang memimpin, dia yang melayani, dia yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi dia juga yang gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tokoh yang ketiga, Tuhan berkata tidak kepada doanya, adalah Raja Daud. Daud berlutut menangis supaya anaknya tidak mati. Daud berpuasa. Tapi Alkitab katakan Tuhan berkata tidak. Anaknya Daud tidak hidup, tapi apa? Mati. Dan yang terakhir, Tuhan berkata tidak, bukan saja kepada nabinya, tapi dia berkata tidak, Allah berkata tidak kepada anak Allah, namanya Yesus. Di Taman Getsemani, Yesus berlutut. Yesus berdoa, berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini apa? Lalu dari padaku. Tapi kita semua tahu, Yesus, Allah tetap mengizinkan dia mati di kayu salib. Hari ini kita akan belajar. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan berkata tidak kepada doa saudara. Beberapa alasan dari banyaknya alasan, dan ini beberapa alasan, dan saya berdoa agar firman Tuhan hari ini saudara pulang engkau diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pertama, ada alasan mengapa Tuhan berkata tidak kepada doa saudara. Yang pertama adalah God says no when he has a bigger perspective. Tuhan berkata tidak ketika dia memiliki sudut pandang yang lebih luas. Sama-sama bilang sama saya, sudut pandang yang lebih luas. Saya buka dengan sebuah kalimat mengatakan demikian, bahwa Tuhan dapat melihat yang tidak dapat kita lihat. Tuhan dapat melihat masa depan. Tuhan dapat melihat kedalaman hati orang lain. Kita hanya dapat melihat apa yang ditampilkan. Kita hanya dapat melihat apa yang di depan mata kita. Tetapi Tuhan dapat melihat yang tidak dapat kita lihat. Kalau saudara hanya dapat melihat, kenapa Tuhan gak kasih mobil? Tetapi Tuhan melihat efek domino dari pilihan saudara. Dia tahu keputusanmu yang ini akan berdomino kepada yang lain. Ini bukan sekedar pasangan doang, bukan sekedar mobil doang, bukan sekedar pekerjaan doang. Ketika engkau minta pekerjaan, minta mobil, minta apapun itu, Tuhan melihat efek domino dari permintaan. Kita cuma tahu, Tuhan, saya mau dia. Kalau bisa dia, kalau nggak bisa,
cari yang mirip dia. Kalau nggak ada yang mirip, ya udah dia aja. Halo? Tuhan tahu efek domino? Tek. Tek. Tolong dibantu. Tek. Ayo semuanya. Tek. Nggak ikhlas kau. Tuhan tahu efek domino. Kita cuman lihat. Tuhan kok nggak kasih saya mobil? Kan saya punya uang, saya bisa nyetir mobil. Tuhan tahu efek domino kalau punya mobil. Kau akan jalan-jalan naik mobil. Naik mobil karena engkau suka pegang HP, kau pegang HP, kecelakaan. Setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensi di belakangnya. Oh kita pulang aja ya, sepi banget hari ini sini ya. Ya tutup Alkitabmu, Tuhan berkati ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita buka firman Tuhan. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Ibrani 4 ayatnya yang ke-13. 3, 2, 1, ya. Yang kepadanya kita harus sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang tersembunyi. Sama-sama bilang sama saya, semuanya telanjang di hadapan Allah. Suatu hari saya pelayanan di Tiberias Wisma Dharmala. Saya pelayanan sudah cukup lama, kurang lebih dari tahun 2000 saya pelayanan di gereja Tiberias. Dari guru sekolah minggu, asyir, pengerjaan sebagai atas anugerah Tuhan. Saya jadi MC di Wisma Dharmala. Saya pulang di bawah. Itu gereja Tiberias masih lantai 14. Saya di bawah mau pulang, saya lihat jalanan di depan Wisma Dharmala udah gak macet. Saya bilang sama teman saya, pulang yuk, udah gak macet nih, mobil udah mulai dikit. Terus teman saya yang di lantai 14, teman saya bilang demikian, gak macet dari mana? Lu lihat ke atas dong, macet banget dari sini. Dan karena saya gak percaya, saya naik ke lantai 14, saya memiliki pandangan yang berbeda dari lantai bawah. Di lantai bawah, saya melihat cuman yang di depan saya. Tetapi di lantai 14, saya dapat melihat jauh lebih luas. Ini gak ngerti ya? Ini habis sih diem aja nih. Ini kayaknya salah jadwal kayak saudara. Karena di lantai 14 kelihatan lebih luas. Perspektifnya lebih luas. Pandangannya lebih luas. Saya tahu di depan gak macet. Tapi di belakang ternyata ada si Komo lewat. Oh, di situ tuh di putaran balik itu macet banget. Jadi kalau saya pulang ternyata macet. Kita cuma melihat hari ini. Tuhan saya mau dia Tuhan. Dia kan jemaat Gading Nias. Kalau angkat tangan, Tuhan dia juga suka ikut pendeta Gideon. Terus Tuhan bilang, sekarang benar. Bulan depan dia kepleset, otaknya geser. Jangan. Tuhan yang lihat, dia punya sudut pandang yang jauh, lebih luas. Daniel meminta kepada Allah supaya dia tidak masuk ke dalam goa singa. Tetapi Tuhan tidak membawa Daniel keluar dari goa singa. Tuhan membawa Daniel masuk ke goa singa. Karena Tuhan tahu kalau Daniel otaknya, pikirannya, sama-sama bilang sama saya, pikiran saya. Pikirannya Daniel, kalau saya masuk ke goa singa mungkin saya mati. Dan kalau saya mati gak ada yang bisa memberitakan berita tentang Allahku, tentang Tuhanku. Tetapi Allah bukan hanya mau menyelamatkan Daniel. Kalau Daniel diselamatkan dari goa singa, gak masuk ke goa singa, cuman Daniel yang selamat. Tetapi Allah mengizinkan Daniel masuk ke goa singa. Karena ketika dia masuk ke goa singa, mulut singa ditutup, raja melihat Daniel aman karena Allah melindungi. Maka raja mengeluarkan perintah, seluruh kerajaan Media Persia harus menyembah Allahnya Daniel. Amin saudara. Ya, terima kasih untuk tepuk tangannya. Paulus, dia berdoa supaya gak masuk penjara. Aku ini tahanan, kata Paulus. Paulus berharap kalau dia gak masuk penjara, dia bisa menginjil. Dia bisa KKR, dia bisa pimpin KKR. Dia bisa melakukan banyak pekerjaan. Tetapi, apa perintah Tuhan kepada Paulus? Tuhan membuat Paulus masuk ke dalam penjara.
Kenapa? Karena di dalam penjara, ketika Paulus bertahun-tahun dalam penjara, dia mulai menulis surat. Surat kepada jemaat di Korintus. Surat kepada jemaat di Roma. Surat kepada jemaat di Gading Nias yang diem aja. Tolong jawab pendeta lo. Itu ada suratnya, saya udah hilang. Kalau Paulus gak masuk penjara, dia tidak akan pernah menulis surat itu. Bigger. Oke, mantap. Bigger perspektif. Tuhan melihat sudut pandang yang lebih luas. Yang kedua, alasan mengapa Tuhan. God says no. Yang pertama, karena dia punya bigger perspective. Yang kedua, God says no when He has a better plan. Tuhan berkata tidak karena dia punya rencana yang lebih baik. Colek kiri kanan saudara, rancangan yang lebih baik. Pacarmu yang meninggalkan engkau karena dia siapkan Hyun Bin yang lebih baik. Amin, amin. Udah punya suami, amin. Ada suami di samping, amin. Sama-sama bilang sama saya, kalau dia berkata tidak, belum semuanya. Kalau Tuhan berkata tidak, yang lebih baik Tuhan siapkan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saudara diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-9 seperti Tuhan mau menjawab doa saudara bukan dengan yang sekedar baik, tapi Tuhan mau menjawab doa saudara dengan memberikan hanya yang terbaik. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hanya yang terbaik. Jadi ketika diberkata tidak sama doa saudara, karena di pemandangannya dia punya better plan. Sebagai contoh, jalan terbaik yang Tuhan beri belum tentu jalan yang termudah. Betul apa enggak? Kita maunya jalan yang termudah kita maunya. Contoh, saudara punya utang 2 miliar, tolak dalam nama Yesus. Karena engkau main judi, ya kan? Terus kau bilang, Tuhan, aku bertobat Tuhan, tolong berkati aku punya uang 2 miliar. Maunya kita keluar dari Nias, ada tas, isi berapa? Lu kan tahu kan? Saudara minta pasangan hidup, Tuhan, saya pengen pasangan hidup Tuhan, capek jomblo. Ketika amin, kalau di samping ada cewek, hai, kamu siapa? Pasangan hidup. Tuhan, saya sakit ini saya Tuhan, tolong sembuhin. Maunya kita ketika amin, bukan perutnya sakitnya. Kalau perutnya hilang sundul bolong kita. Tuhan, dompet saya kempes, tolong isi. Ketika amin kita berharap, itu bukan Tuhan, itu jin. Tapi saya mau tanya, kalau orang yang jatuh karena judi punya utang 2 miliar, kalau langsung dapat uang 2 miliar bertobat gak? Sumpah Tuhan bertobat peres. Gak akan bertobat. Tuhan bukan hanya mau membayar utangmu lunas. Tuhan bukan hanya mau menghilangkan penyakitmu, menghilangkan utangmu. Tapi kadang-kadang Tuhan gak jawab langsung. Tuhan gak jawab minggu ini. Dia gak jawab bulan depan. Dia gak jawab 3 bulan. Dia jawab mungkin tahun depan. Karena dalam prosesnya, bukan hanya utangmu yang hilang, tapi karaktermu yang buruk juga hilang. Halmu yang jahat juga hilang. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan lebih tertarik untuk mengubah semua karaktermu yang buruk, lebih dari mengubah setiap beban masalah saudara. Amin saudara. Saya dulu, ayo tepuk tangan, gak apa-apa yuk, gak apa-apa yuk. Mantap.
Saya dulu punya mimpi, pengen jadi polisi. Pengen jadi polisi. Karena saya pikir supaya jadi polisi, karena papa saya itu TNI, saudara. Papa saya TNI, pensiunannya angkatan darat. Saya punya adik dari papa saya itu polisi. Pernah menjabat beberapa kapolres dan sebagainya. Adik bapak udah saya. Jadi saya pengen jadi polisi. Saya tiap kali altar call maju, minta doain udah jadi polisi. Bukan lagi diurapi, tapi udah kuyup. Udah, betul. Pengen jadi polisi pokoknya, pengen jadi polisi. Jadi tes tuh, fisik semua, puji Tuhan, doa, puasa, hancur hati. Udah, sampai di panitia penentuan akhir, Bulungan. Nama, saya cari nama saya. Nggak ada, Ma. Nama bontot nggak ada. Lihat lagi, iya Ma. Ma, tetap nggak ada. Pelan-pelan bontot, iya Ma. Saya lagi lihat ada polisi di samping lihat saya. Nggak ada namanya, Dek. Nggak ada, Pak. Tulis aja sendiri, kata dia. Saudara memang senang saya susah ya, saudara ya. Saya polisi nggak tembus daftar perguruan tinggi negeri, UI, UGM dan UU yang lain itu. Nggak tembus. Masuknya UKI. Saya bilang, jadi apa ini gue Tuhan? Tapi sekarang punya teman-teman jemaat Tiberias, jenderal-jenderal, bintang 2, bintang 3 dan sebagainya. Pernah diundang doain, disambut sama jenderal. Salam Pak Pendeta, itu prajurit pada ngeliatin, saya bilang, iya, ada Om Reki di sini ngobrol sama jenderal-jenderal, minta doa. Saya tahu bahwa Tuhan bilang sama saya, better plan. Rancangan yang lebih baik. Berapa waktu lalu ada jemaat ketemu saya karena cukup dekat, dia bilang, Pak, saya nggak nanya tapi dia ngomong aja gitu. Pak, saya baru balik dari reuni SMP. Oh iya, udah berapa lama? Ya udah lebih kurang lebih 25-30 tahun yang lalu lah. Oh, terus kenapa Pak? Saya ketemu sama mantan saya di situ, katanya. Yang dulu saya sayang banget Pak. Saya tuh cinta banget Pak. Saya sampai kuliah nggak bisa move on Pak. Tapi ketika dia lihat Pak, ketika saya lihat dia sekarang Pak, saya kamsia sama Tuhan, Tuhan gak jawab doa saya. Saudara ngakulah, sama juga kan. Gak kan kau lihat HP-mu ya kan, kau buka Facebook, kau klik teman SMP-mu kan. Kau klik, kau cari namanya, muncul mukanya, kau lihat profilnya, kau bilang, puji Tuhan gak sama dia. Atau kau punya teman yang kau ngefans sama dia karena dia keren, karena dia ganteng, anaknya orang kaya. Kau bilang, Tuhan, aduh kau pengen jadi kayak dia nih Tuhan, keren. Dan ketika engkau ketemu di jalan, ternyata hidupnya gak seindah yang kita bayangin. Dan kita bilang, thank you Tuhan. Tuhan gak jawab doa saya. Bukankah betul? Tidak semua doa yang ditolak Tuhan itu buruk buat kita. Amin. Bukankah betul kadang-kadang penolakan dari Tuhan justru perlindungan buat saudara. Kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang ketiga, saya teringat Papa Reaji sama Ibu. Mereka diberikan cuman punya mimpi untuk bangun gereja. Gak pernah punya mimpi jadi gembala. Pengen bikin gereja, 100 pendeta dikumpulin. Mereka gak pengen jadi pendeta. Mereka cuman bikin gereja doang. Dana, biaya, mereka yang siapin. Tapi Tuhan punya better plan. Sama-sama bilang sama saya, better plan. Apa better plan-nya? Tuhan bilang bukan orang lain. Pariaji, Darniati, aku pilih kamu jadi gembala. Apapun yang saudara alamin hari ini. Apapun yang saudara, pintu yang ditutup oleh Tuhan. Apapun yang tidak, job yang saudara inginin. Proyek yang saudara inginin. Pasangan yang saudara inginin. Apapun yang saudara minta, kalau Tuhan berkata tidak, cuma satu kemungkinannya. Yang lebih baik disiapkan buat setiap saudara. Lantai 3, lantai 4, lantai 2. Yang lebih baik. Anak-anak muda, jangan pernah turunin standarmu. Kalau ada cowok yang tinggalin saudara, jangan bilang, aku gak bisa hidup tanpamu. Najis, tau gak? Kalau ada cowok bilang kita putus, bilang oke. Kok kamu oke aja? So what gitu loh.
Kamu nggak nyesel, kamu yang nyesel. Langsung, gitu. Jangan oma-oma. Kita lihat yang ketiga. Sudah diberkati, amin. God says no. Yang pertama karena dia punya bigger perspective. Yang kedua karena dia punya better plan. Yang ketiga, God says no when he has a greater purpose. Tuhan berkata tidak karena dia memiliki tujuan yang, sama-sama bilang sama saya, tujuan yang lebih besar. Apa tujuan yang lebih besar? Kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 4 17 18. Sama-sama kita baca, Gading Nias. 3 2 1 iya. Jauh lebih besar daripada ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan melainkan yang, karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah, sama-sama bilang sama saya, penderitaan ringan sementara. Sama-sama bilang sama saya, dibanding kemuliaan kekal. Saudara, saya bandingkan ini yang penulis Rasul Paulus. Kita lihat lagi ayatnya. Apa yang terjadi sama Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Menarik sekali ayat ini. Sama-sama kita baca. 2 Korintus 12 8 sampai dengan ke-10. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9, saudara. Tetapi cukuplah, sebab justru dalam kelemahanlah, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas, supaya kuasa Kristus. Ayat yang ke-10, karena itu aku dan rela di dalam dan oleh karena, sebab jika aku lemah, sekali lagi, sebab jika aku lemah, lebih keras lagi, sebab jika aku lemah. Saya bisa lihat saya. Paulus menulis lebih dari 60% New Testament, PB, Perjanjian Baru. Paulus punya penyakit yang Alkitab bilang duri dalam daging. Beberapa teolog sepakat penyakitnya itu epilepsi. Beberapa teolog punya pendapat yang lain. Tapi saya lebih setuju sama mungkin epilepsi. Dia nggak minta ketika dia dipukulin sama pasukan Romawi, dia nggak minta Tuhan tolong. Dia nggak minta ketika dia dianiaya, dia nggak minta tolong. Dia nggak minta ketika kaisar meminta dia untuk memancung lehernya, dia nggak minta Tuhan bela. Dia cuma minta sama Tuhan 3 kali dia minta. Tuhan, kalau boleh, duri dalam dagingku, penyakit ini angkat dari tubuhku. Itu permintaan Paulus. Paulus sapu tangannya aja dikasih orang. Paulus gak bisa datang. Sapu tangannya ditaruh di kepala orang itu sembuh. Ada orang yang lagi khotbah jatuh dari serambi, mati. Paulus doain, sembuh, hidup. Bahkan Paulus dipatok oleh ular, gak mati. Tetapi orang lain dia doain sembuh. Orang lain mati dia doain bangkit. Dia punya duri dalam daging. Maksud saya gini, dia doain orang sembuh. Dia doain orang mati bangkit. Tapi dia juga punya penyakit. Dia 3 kali berseru sama Tuhan, angkat. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya punya teman pendeta, jemaat curhat sama dia soal ekonomi. Di saat yang bersamaan, kontrakan rumahnya dia belum bayar.
Dia bilang, wow, doain orang sembuh, tapi dia punya penyakit juga. Tuhan berkata tidak sama Paulus. Saya mau bilang sama saudara, jadilah Kristen yang dewasa rohani. Karena gak selamanya jawaban dari Tuhan itu yes. Gak selamanya ikut Tuhan dia bilang iya. Ada kalanya ada pasangan suami istri, uang udah ada, rumah udah ada, sudah siap, tapi minta anak sama Tuhan gak dikasih-kasih sampai sekarang. Di saat kita lihat ada anak-anak muda pacaran belum nikah tapi udah punya anak. Kok Tuhan bilang tidak sih sama doa saya? Setiap kita pasti punya sesuatu dalam hidup kita yang disebut dengan duri dalam daging. Yang kau minta Tuhan angkat, Tuhan cabut. Tapi Tuhan bilang, cukuplah, kasih karuniaku kepadamu. Apa maksudnya? Agar di dalam kelemahanmu engkau makin mengandalkan Tuhan, dan kuasanya menjadi nyata dalam hidup saudara. Amin. Kami pendeta sering ngalamin kayak begitu. Doain orang sembuh, tapi kadang-kadang doain orang yang kita sayang dipanggil Tuhan. Kalau ditanya, tahu nggak alasannya? Nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, di belakang layar Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Doain anak orang bisa, doain anak muda maju diberkati. Tapi doain abang sendiri, doain kakak sendiri, loh kok beda? Halo, shalom. Saudara ngerti maksud saya? Paradoks kan? Kok jadi begini sih Tuhan? Tapi satu hal yang saya percaya, jadilah kuat, jadilah setia, jangan mundur ikut Tuhan. Karena Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini engkau gak ngerti, hari ini engkau gak memahami kenapa Dia berkata tidak. Akan ada pertanyaan dalam hidupmu ikut Tuhan yang hanya bisa dijawab ketika engkau nanti di surga. Ada beberapa pertanyaan yang gak akan pernah bisa dijawab, nanti di surga baru kita tahu. Kenapa Tuhan ambil papaku? Kenapa Tuhan ambil mamaku? Kenapa Tuhan izinin ini begini, ini begini, ini begini, ini begini? Jawab aku Tuhan, kenapa? Nanti di surga engkau akan tahu. Tetapi sama seperti Paulus, dia berkata, aku rela di bawah kelemahan, di bawah kekurangan. Karena justru kuasanya bekerja di dalam aku. Ketika aku lemah, justru aku kuat. Selamat hari Minggu yang punya surga mengasihi saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.